Shalom, perkenalkan, nama saya Falan Francisco Kopalit, jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, pengertian ragam bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan pengertian kalimat efektif. Dengan dosen pengampu, Encik Jumliati Lambayang, SPD, MPD. Kita masuk pada perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda, setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Yowandi, Melindo, bahkan sehingga ke ejaan yang disempurnakan. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tamrin menyusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicaraan lawan bicara yang dibicarakan sekaligus medium pembicaranya, seperti yang sudah sempat disinggung pada pembahas sebelumnya. Secara umum, pemakaian bahasa Indonesia dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu baku dan tidak baku. Penggunaan bahasa baku tentu saja digunakan saat situasi resmi seperti rapat, belajar dalam kelas, dan lain sebagainya. Sementara penggunaan bahasa tidak baku seperti di rumah sendiri atau di pasar. Pengkategorian ragam bahasa ini dapat diwakili dari tinjauan media atau sarananya yang mana meliputi ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa dihasilkan oleh alat sarananya yang mana meliputi ragam bahasa lisan dan tulis. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat memakainya, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Selain fungsi-fungsi di atas, bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia kemungkinan berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keselesaian hidup sebagai bahasa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia di antaranya berfungsi merapat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati Indonesia. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tapi merupakan pernyataan tekad berbahasa yang
menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia kedudukan bahasa nasional, yang kedudukannya berada atas bahasa-bahasa daerah. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya, kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, terima kasih.